dua hal yang harus kita ketahui kalau membicarakan soal manajemen bencana. Yang pertama, kita harus tahu aspek manajemen risiko bencana itu dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Kalau dari aspek identifikasi risiko, mestinya ASN itu perlu memiliki kemampuan menganalisis apa ancaman yang akan dapat muncul, yang kemudian apa kerentanannya, dan kapasitas daerah itu yang dimiliki ya, sehingga ada sebuah kebijakan atau program pemerintah yang mempertimbangkan risiko bencana. Kemudian yang kedua harus kita ketahui tentang penilaian risiko. Aparatur sipil negara itu harus memiliki kemampuan kompetensi untuk memiliki analisis data. Kemudian dia melakukan penyusunan peta risiko. Lalu dia harus memiliki kemampuan mengambil keputusan yang berbasis bukti. Tidak bisa dilepaskan bahwa basis bukti itu menjadi bagian penting dalam pengembangan aparatur sipil negara. Terkait mitigasi risiko, harus diingat bahwa ASN itu perlu menguasai penyusunan regulasi, harus memiliki kemampuan perencanaan pembangunan yang sudut pandangnya, perspektifnya dalam rangka mengurangi risiko bencana, serta pengelolaan anggaran yang mendukung mitigasi. Hal yang keempat adalah kesiapsiagaan. Aparatur sipil negara itu harus mampu mengembangkan kompetensi yang mencakup pelatihan simulasi bencana, koordinasi lintas sektoral, komunikasi krisis, dan penyusunan rencana kontingensi. Ada hal yang paling utama yang harus dipahami oleh aparatur sipil negara, yakni terkait tanggap darurat. ASN harus memiliki kompetensi kepemimpinan, koordinasi, pengambilan keputusan yang cepat, pelayanan publik yang satu pintu, bahkan ketika saat darurat, ini paling utama, dan manajemen logistik. Nah, dan terakhir, kalau kita membicarakan tentang kompetensi aparatur sipil negara, harus memiliki kemampuan pemulihan pasca bencana. Aparatur sipil negara perlu memahami apa yang disebut dengan rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan pelayanan publik, serta pembangunan yang lebih tangguh. Dalam menghadapi bencana, kita tidak hanya dapat mengharapkan pertolongan atau bantuan dari dinas-dinas terkait untuk membantu atau menyelamatkan kita dalam menghadapi suatu bencana. Di sini kita dapat mengajak seluruh lapisan masyarakat, memberikan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk lebih tanggap, lebih siap dalam menghadapi bencana. Di sini kita dapat memberikan pengetahuan dasar tentang manajemen bencana, di mana proses ini proses dinamis yang mencakup sebuah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencegah, memitigasi, serta bersiap dalam hal ini menghadapi suatu bencana dengan merespon dan memulihkan diri dari bencana. Di dalam proses bencana ini terbagi ke dalam 3 fase utama, yaitu prabencana meliputi mitigasi, di mana kita berupaya mengurangi resiko bencana, dalam hal ini gempa bumi, di mana kita dapat membuat bangunan anti gempa dan tata ruang wilayah. Di dalam kesiapsiagaan kita lebih bisa merencanakan tindakan darurat seperti tadi yang saya maksud, penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kepada dinas-dinas terkait atau tertentu, dan dapat dilakukan geladi atau simulasi.
Di saat bencana atau tanggap darurat, tindakan cepat untuk penyelamatan, evakuasi korban, dan pemenuhan kebutuhan dasar, kita dapat bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya kepada dinas-dinas terkait dalam mempersiapkan pangan, air aman, tenda, dan medis. Dalam pasca bencana, kita bisa melakukan rehabilitasi. Kita dapat melakukan rehabilitasi, perbaikan sarana, prasarana, dan fasilitas umum dasar. Direkonstruksi pembangunan, kita dapat membangun kembali secara permanen agar masyarakat dapat berfungsi dengan normal. Di dalam menghadapi suatu bencana, kita sekali lagi kita tidak hanya dapat berharap kepada dinas-dinas atau petugas-petugas dalam kebencanaan. Di sini kita dapat mengajak seluruh lapisan masyarakat, kita dapat memberikan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi suatu bencana. Di sini ada beberapa tujuan manajemen risiko bencana. 1. Mengurangi risiko dan dampak bencana. 2. Melindungi keselamatan masyarakat. 3. Mengurangi kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan. Dan tahapan manajemen risiko bencana: identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan dan evaluasi. Adapun di sini peranan ASN dalam manajemen risiko bencana: mengendalikan potensi risiko di wilayah kerja, menyusun rencana mitigasi dan kesiapsiagaan, menjamin pelayanan publik tetap berjalan saat terjadi bencana.